Selamat sore dulur-dulur Sarjana Ngarit. Jumpa lagi dengan saya Danapati, Sarjana Ngarit yang selalu konsisten berbagi informasi terkait seputar dunia peternakan yang dibahas secara lugas, tuntas, dan terpercaya. Baik dulur-dulur Sarjana Ngarit, untuk hari ini kita akan membahas terkait dengan penyakit mulut dan kuku atau foot and mouth disease. Apa sebenarnya penyakit mulut dan kuku, kemudian bagaimana langkah antisipasi agar binatang ternak kita tidak terjangkit atau tidak terserang penyakit mulut dan kuku, bagaimana cara pengobatannya. Mari kita simak secara lugas, tuntas, dan terpercaya. Baik dulur-dulur, jangan lupa untuk like, subscribe, share, serta aktifkan notifikasi lonceng agar nantinya tidak ketinggalan informasi terkait seputar dunia peternakan dari Sarjana Ngarit. Baik, untuk penyakit mulut dan kuku ini lazimnya menyerang pada sapi, kambing, domba, babi, kerbau, ataupun binatang lainnya. Untuk penyakit mulut dan kuku ini tidak menular ke manusia atau sifatnya tidak zoonosis, jadi aman. Yang bisa terjangkit hanya pada binatang saja. Kemudian PMK atau penyakit mulut dan kuku ini bersifat akut serta mudah menular. Sebenarnya Indonesia sendiri ini sudah dinyatakan bebas PMK itu pada tahun 1986. Kejadian awal Indonesia terserang penyakit mulut dan kuku terutama pada sapi ini di tahun 1886. Ini menyerang di daerah Malang, kemudian menyebar hampir di seluruh Pulau Jawa. Setelah saat itu kasusnya melandai dan seperti yang saya sampaikan tadi pada 1986 ini sudah dinyatakan bebas virus PMK. Lalu kenapa virus PMK ini kembali datang dan menimpa para peternak di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa pada tahun 2022 ini. Baik, untuk virus PMK atau penyakit mulut dan kuku ini adalah penyakit yang diakibatkan oleh infeksi virus dari famili Picornaviridae. Untuk indikasi apabila binatang piaraan kita terkena PMK, salah satunya adalah pembentukan fisikal atau lepuh dan erosi di mulut. Jadi seperti sariawan, lidahnya melepuh. Kemudian gusi, nostril, puting, dan kulit seputar kuku ini juga bisa lecet, pincang, dan bahkan bisa terlepas untuk kukunya. Selain itu, sapi atau binatang yang terkena PMK dia akan mengalami hipersalivasi. Hipersalivasi adalah kejadian di mana produksi air liur pada binatang ternak itu meningkat dan biasanya ini sampai menetes dari mulutnya. Jadi itu yang dimaksud dengan hipersalivasi. Kemudian hewan lebih sering berbaring. Ini disebabkan karena kondisi pada teracak atau kuku yang sakit, sehingga memang kecenderungan hewan untuk berdiri ini lebih sedikit. Nafsu makan menurun, kemudian berat badan juga menurun, dan biasanya disertai demam. Jadi
untuk kasus PMK ini sendiri sekilas ini kalau diamati memang gejalanya mirip dengan DEF atau demam 3 hari. Kuncinya di sini, dulur-dulur Danapati, nanti dulur-dulur harus lebih memperhatikan binatang ternak milik dulur-dulur semua. Terutama adalah pada perubahan perilaku pada binatang ternak. Jika sebelumnya binatang ternak kita aktif, nafsu makannya tinggi, kemudian secara tiba-tiba nafsu makannya menurun, berarti di sini harus kita lakukan pengecekan apakah binatang ternak kita mengalami sakit. Dalam tanda kutip belum tentu PMK. Karena apa? Untuk sakit yang dialami oleh binatang ternak itu sendiri sangat variatif. Kemudian setelah mengetahui gejala klinis yang dialami oleh sapi kita tadi, langkah yang perlu kita lakukan adalah lakukan diagnosa sederhana untuk kepincangan yang terjadi pada sapi kita. Langkah diagnosanya nanti bisa dilihat pada video saya sebelumnya terkait dengan penanganan sapi kuku busuk atau foot rot. Linknya saya cantumkan di kolom deskripsi maupun di kolom komentar. Kemudian ketika kita sudah mengetahui bahwa sapi atau binatang ternak kita ini mengalami gangguan atau sakit, seyogyanya untuk segera menghubungi dokter hewan terdekat. Kita sampaikan untuk perubahan perilaku yang dialami oleh binatang ternak kita sehingga nanti dapat diberikan pertolongan pertama dan sakitnya segera sembuh. Untuk kemudian yang perlu difahami di sini adalah virus yang menyerang pada sapi sehingga menyebabkan penyakit mulut dan kuku ini pada binatang dewasa, angka mortalitas atau tingkat kematiannya ini sangat rendah. Jadi hanya antara 1-3%. Sedangkan pada usia binatang ternak di bawah 6 bulan, kalau sapi istilahnya pedetan, ini cukup tinggi. Memang persentase kematiannya bisa mencapai 50-60%. Meskipun untuk virus PMK ini sendiri angka mortalitasnya cukup tinggi dan kecenderungan apabila dibiarkan nanti bisa sembuh sendiri, kita harus tetap melakukan pengobatan. Karena apa? Apabila binatang ternak kita ini terkena PMK, secara otomatis nanti juga akan dibarengi dengan menurunnya nafsu makan. Apabila kondisinya si hewan kita seperti halnya sapi kita kemudian drop, secara otomatis sapi akan lemah dan ambruk sehingga terjadi proses kematian. Proses kematian pada sapi dewasa yang terserang PMK ini lebih sering disebabkan karena kita itu telat mengetahui bahwasanya binatang ternak kita ini terjangkit atau terserang virus PMK, sehingga penanganannya sendiri juga sudah tidak bisa maksimal seperti halnya apabila binatang baru terserang PMK. Untuk virus PMK sendiri ini sangat kuat. Karena apa? Untuk virus PMK ini sendiri dia tahan terhadap disinfektan yang cara kerjanya melarutkan lemak. Bagaimana bisa demikian? Yang perlu diketahui di sini adalah ukuran dari virus PMK ini di kisaran antara 20 mg, tidak beramplop atau tanpa lapisan lemak, dan memiliki sifat kapsid yang kuat.
Sehingga dari karakter ini si virus memang lebih tahan terhadap disinfektan yang cara kerjanya melarutkan lemak. Meskipun demikian nanti dulur-dulur, untuk langkah antisipasi agar nanti hewan atau ternak dulur-dulur semuanya tidak terjangkit dari penyakit PMK ini, dulur-dulur bisa melakukan biosecurity. Biosecurity di sini adalah memisahkan antara virus dengan induk semangnya. Untuk prinsip dari dasar biosecurity ini ada isolasi, kemudian pembersihan atau disinfeksi, kemudian pengendalian lalu lintas, pengendalian hama dan hewan lain, kemudian pembuangan hewan yang mati. Ini akan kita kupas satu persatu. Isolasi. Langkah isolasi ini bisa dilakukan secara kecil atau mini maupun skala makro atau besar. Untuk skala mini atau mikro nanti binatang ternak kita atau sapi kita yang terserang PMK sebisanya segera dijauhkan dengan binatang ternak kita yang lain, karena memang virus PMK ini penyebarannya sangat cepat, sehingga apabila tidak segera diisolasi ditakutkan nanti akan menyebar ke binatang ternak lainnya. Kemudian pembersihan atau disinfeksi. Pembersihan ini harus rutin dilakukan terhadap kandang sapi, baik itu lantai, terus kemudian badan sapi itu sendiri maupun lingkungan di sekitar kandang sapi. Yang pasti virus itu akan lebih cepat berkembang, akan lebih tahan hidup pada lingkungan yang kotor, lembab, atau pada lingkungan yang berair menggenang. Jadi perlu benar-benar diperhatikan terkait dengan sanitasi yang ada di kandang. Untuk disinfeksi nanti teman-teman bisa menggunakan formalin yang diencerkan. Kenapa demikian? Karena untuk formalin yang beredar di pasaran ini kadar prosentasenya antara 95%. Sedangkan apabila formalin ini nanti dijadikan sebagai disinfektan, ini kadar prosentasenya cukup 3 sampai dengan 5%. Untuk tutorial cara mengencerkan formalin nanti bisa dilihat pada video sebelumnya terkait dengan penanganan sapi kaki busuk atau foot rot. Setelah itu adalah pengendalian lalu lintas. Yang dimaksud dengan pengendalian lalu lintas di sini adalah dengan melakukan pembatasan sapi dari daerah yang terinkubasi atau terserang penyakit mulut dan kuku ini masuk ke area atau ke daerah yang belum terkena penyakit mulut dan kuku. Contoh adalah membatasi dari daerah A ke daerah B agar daerah B ini tidak terjangkit, seperti itu. Kemudian melakukan disinfeksi terhadap alat atau mode transportasi yang digunakan sebagai sarana pengangkutan hewan ternak. Yang keempat adalah pengendalian hama dan hewan lain. Salah satunya adalah tikus. Jadi usahakan bahwa di kandang sapi tadi minim hewan-hewan seperti tikus yang nantinya juga dapat memicu membawa partikel virus dari satu kandang ke kandang yang lainnya. Yang terakhir tentang biosecurity adalah tentang pembuangan hewan yang mati.
Meskipun induk semang atau hewan yang terjangkit virus PMK ini telah mati, ini tidak berarti virusnya telah mati. Virus yang menjangkit pada binatang yang terserang virus PMK dan mati, virusnya akan tetap aktif. Untuk penanganannya adalah binatang atau sapi yang telah mati terserang virus PMK nanti beri disinfektan terlebih dahulu. Jadi disemprot disinfektan, baru setelah itu dikuburkan. Dan usahakan jangan terlalu cetek untuk penguburannya, yang agak dalam saja. Ini untuk membantu memusnahkan virus yang ada di badan sapi yang mati tadi. Baik, untuk penularan virus PMK sendiri ini ada beberapa media. Bisa melalui inhalasi atau udara atau pernapasan. Ambil contoh, pada satu deret kandang itu ada beberapa sapi. Sapi yang satu terkena PMK, yang lain tidak. Ini nanti bisa menginkubasi. Karena apa? Karena udara atau pernafasan dari sapi A ini sampai ke sapi B. Kemudian yang kedua adalah ingesti atau melalui pakan atau minuman. Jadi ambil contoh, tempat pakan atau tempat minum sapi itu jadi satu untuk beberapa sapi. Yang satu kena secara otomatis, nanti yang lainnya juga akan terkena. Kemudian perkawinan alami atau buatan. Setelah itu kontak langsung atau bersentuhan langsung. Ambil contoh, sapi satu dengan satunya bersentuhan, atau dulur-dulur Danapati Sarjana Ngarit sebelumnya ini bersentuhan dengan binatang ternak di kandang lain yang terkena virus PMK, kemudian tanpa mandi terlebih dahulu, ganti baju terlebih dahulu, langsung ke kandang menyentuh sapi jenengan. Ini kemungkinan juga akan dapat mengakibatkan sapi jenengan atau dulur-dulur Sarjana Ngarit terinkubasi virus PMK. Untuk penyebab terbanyak penularan dari penyakit mulut dan kuku ini adalah lebih sering disebabkan oleh lalu lintas hewan tertular, baik melalui kendaraan, peralatan, orang, dan produk hewan yang terkontaminasi virus PMK. Dan biosecurity inilah yang menjadi dasar atau menjadi landasan mengapa Dinas Peternakan ini melakukan penutupan di beberapa pasar hewan, yang mana tujuannya adalah dimaksudkan untuk memotong mata rantai penularan virus PMK melalui lalu lintas ini tadi. Baik, dulur-dulur Sarjana Ngarit, itu tadi terkait dengan PMK. Kemudian penularannya seperti apa, penyebarannya bagaimana, serta apa saja gejala klinisnya. Kemudian sekarang adalah pada tahap pengobatan. Bagaimana apabila sapi atau binatang ternak kita ini sudah terlanjur terkena PMK? Baik, kemarin saya sempat membaca beberapa postingan, baik itu di akun Facebook dan juga sempat berdiskusi dengan beberapa teman serta ada dokter hewan juga. Jadi begini, yang jelas PMK ini disebabkan oleh virus, dan sampai sejauh ini tidak ada satu obat pun yang bisa membasmi virus. Jadi saya ulang lagi, PMK ini disebabkan oleh virus dan tidak ada satu obat pun yang bisa membasmi virus. Ini yang perlu kita pahami bersama. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Karena tingkat mortality dari
penyakit PMK ini rendah, kita cukup memberikan suplemen maupun vitamin kepada binatang-binatang ternak yang terkena PMK. Hanya saja kita juga perlu untuk menyuntikkan atau menginjeksikan antibiotik agar nantinya si virus ini tidak berkembang pada jaringan tubuh binatang ternak kita. Itu kuncinya. Terkait dengan penurunan nafsu makan. Penurunan nafsu makan dan penurunan berat badan ini saling berkaitan. Hal ini lebih disebabkan karena terjadinya proses pelepuhan pada mulut maupun lidah sapi. Ibaratnya begini, kita ini terserang sariawan, secara otomatis mau makan pun juga tidak enak. Karena kenapa? Ketika makanan itu masuk ke dalam mulut kita, itu rasanya juga sakit, dan dimungkinkan itulah yang dialami oleh sapi-sapi kita atau ternak kita yang terserang PMK. Kita harus memastikan bahwa ada asupan pakan serta nutrisi yang masuk ke dalam tubuh sapi. Karena apabila sapi tidak mau makan, secara otomatis dia akan drop, ambruk, dan mati. Kalau sapi tidak mau makan rumput, solusinya adalah kita beri pakan. Ini bisa berupa komboran atau bisa berupa ampas tahu atau lainnya yang sifatnya lembek. Ini dengan cara dioralkan atau diceluntangkan. Jadi kita bantu. Ini wajib guna menjaga stamina dari hewan ternak kita yang terserang PMK. Kemudian kita beri suplemen, kita beri vitamin. Terkait dengan kuku yang mengalami luka atau bahkan sampai dengan lepas, ini nanti solusinya bersihkan area luka tersebut, kemudian semprotkan formalin yang sudah diencerkan, dan bisa juga setelah itu disemprot dengan limoxin spray 25 ataupun juga bisa dengan menggunakan Gusanet. Dari hasil diskusi dengan teman-teman itu ada informasi bahwasannya kunyit kemudian dicampur dengan temulawak, garam, kemudian gula merah di blender dan diberi sedikit air. Ini rutin diberikan pada sapi. Berdasarkan kesaksian dari teman-teman, ini dapat membantu untuk mempercepat proses penyembuhan luka atau vesikel yang ada pada bibir maupun mulut sapi. Nanti bisa teman-teman coba. Karena apa? Untuk langkah ini tidak berbahaya dan barangkali saja juga cocok dengan binatang ternak jenengan semua. Baik, dulur-dulur, itu tadi bahasan kita terkait dengan penyakit mulut dan kuku atau foot and mouth disease. Semoga video kali ini mampu memberikan tambahan wawasan kepada dulur-dulur semua terkait bagaimana caranya agar kandang kita itu tidak terserang virus famili Picornaviridae ini atau virus PMK, serta bagaimana langkah-langkah pengobatannya. Saya Sarjana Ngarit, sukses untuk kita semua.